الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أيها الإخوة المسلمون رحمكم الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan salat Idul Adha di tahun ini. Sebagai luapan rasa syukur kita bertakbir, bertasbih, bertahmid, bersalawat atas Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah al-muslimun rahimakumullah. Di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah dikatakan salatu Idul Adha afdalu min salati Idul Fitr. Salat Idul Adha itu lebih utama dibanding dengan salat Idul Fitri. Karena ada dua alasan. Yang pertama, liwurudiha fil Qur'an, karena Allah langsung menjelaskannya dalam Al-Quran. Fasalli li rabbika wanhar, lakukanlah salat Idul Adha, wanhar, dan sembelihlah hewan kurbanmu. Allahu Akbar walillahil hamd. Alasan yang kedua, liqauniha fis syahril haram, adanya salat Idul Adha itu di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syawal bukan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Dzulhijjah termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi nusukani, pada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Dzulhijjah itu ada dua ibadah besar, al-hajj wal udhiyah. Yang pertama ibadah haji, yang kedua ibadah kurban. Ayyuhal ikhwah al-muslimun rahimakumullah. Harapan kita, jamaah-jamaah haji kita, kaum muslimin muslimat yang sedang melaksanakan ibadah haji diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikan ibadah hajinya dengan sesempurna mungkin, dan harapan kita mereka diberikan haji yang makbul, yang mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita yang belum berkesempatan melaksanakan ibadah haji di tahun ini, harapan kita mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur, sehat, diberikan keluasan rezeki sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan ibadah haji, tentunya diberikan haji yang makbul, yang mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam literatur kitab-kitab mazhab Syafi'i dikatakan yajibul hajju ala tarakhi la ala al-fawr. Ibadah haji itu diwajibkan boleh berlambat-lambat, tidak diwajibkan dengan sesegera mungkin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah haji itu di tahun ke-6. Sebagian ulama mengatakan tahun ke-7 dan Rasulullah melaksanakan ibadah haji di tahun 10. Ini yang menunjukkan bahwa ibadah haji tidak menjadi kewajiban untuk langsung kita bisa melaksanakannya ketika kita ada kemampuan. Tapi yang perlu kita ingat, kita tidak tahu bagaimana kondisi kesehatan kita di masa yang akan datang. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mautu ya'ti baghtah, kata Rasulullah, kematian itu datang secara tiba-tiba. Bahkan ada ungkapan la ya'til mautu fi shakhsin makhsus wala fi halin makhsus wala fi waqtin makhsus. Kematian itu tidak datang pada orang-orang tertentu. Kematian tidak datang di waktu-waktu tertentu
dan kematian tidak datang di keadaan-keadaan tertentu. Oleh karenanya bagi kita yang sedang mendapatkan kelebihan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, masih dalam keadaan sehat, diberikan panjang umur, sisihkan harta kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillahil haram wa lam yahijja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang Allah berikan bekal, dan barang siapa yang memiliki bekal dan memiliki kendaraan yang layak untuk bisa menyampaikannya ke Baitullahil Haram, dan dia tidak melaksanakan ibadah haji, fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan, maka tidak ada pilihan kecuali dua, apakah dia mati dalam keadaan Yahudi atau dia mati dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karenanya ayuhal ikhwah al-muslimun rahimakumullah, yang kita bisa ambil dari pelajaran ibadah haji ini adalah ibadah haji mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sebagian ulama mengatakan haji mabrur itu adalah ayyakuna haluhu ba'dahu khairan min halihi qabdahu. Haji mabrur itu bisa terlihat keadaannya setelah dia haji lebih baik daripada keadaannya sebelum melaksanakan haji. Hubungannya kepada Allah lebih baik, hubungannya kepada manusia lebih baik setelah dia melaksanakan ibadah haji dibanding dia belum melaksanakan ibadah haji. Hal ini yang perlu kita garis bawahi. Walaupun kita belum bisa melaksanakan ibadah haji di tahun ini, tapi jadikanlah hari kita yang sekarang lebih baik daripada hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari sekarang, maka kita akan diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua, ibadah kurban. Ada satu pelajaran penting dari ibadah kurban, dari cerita Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Akan muncul pertanyaan kepada diri kita masing-masing, sejauh mana tingkat kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim seorang suami yang sayang kepada istrinya, yang sayang kepada anaknya, tapi cinta itu tidak melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu Hajar, seorang istri yang taat kepada suami, yang sangat sayang kepada anaknya, tapi cinta itu tidak pernah melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Ibu Hajar berkata, an-nabiyyu la yu'maru bil batil. Tidak mungkin seorang nabi diperintahkan untuk melakukan satu kebatilan, untuk menyembelih anaknya tanpa ada alasan-alasan. Bahkan Nabi Ismail alaihissalam, beliau orang yang sangat bakti kepada kedua orang tua. Beliau sayang kepada dirinya tapi tidak melebihi sayang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau rela berkurban, mengorbankan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan kita masing-masing untuk diri kita, sejauh mana cinta kita kepada Allah? Kita hanya diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membeli satu ekor kurban, bukan anak kita yang diminta dikurbankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada keluasan harta kita tidak mau berkorban, jauh kita daripada ungkapan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih mencintai harta kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu sa'atun ay yudhhiya falam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kelebihan harta untuk dia berkorban, kemudian dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka hendaklah jauh-jauh ia jangan pernah mendekati tempat salat kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan begitu perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada hewan korban. Bahkan ulama mengatakan, hadhihi uqubatun lahu bitardi mim majalisil akhyar. Orang yang mempunyai kelebihan harta yang dia tidak berkorban, maka dikatakan tidak pantas dia duduk bersama orang-orang yang baik. Dia tidak dikatakan orang yang baik-baik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua
la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa. Tidak akan sampai kepada Allah darah-darah korban, daging korban, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mampukah setelah menyembelih korban kita buang sifat-sifat binatang pada diri kita? Sifat serakah, sifat angkuh, sifat berangasan dan lain sebagainya. Ketika kita mampu menghilangkan sifat itu, kita mampu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala, baru dikatakan ibadah kurban kita berhasil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemampuan untuk bisa mengerjakan perintahnya, dan kita diberikan panjang umur, sehat, kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan kita mampu berkorban dan tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Allah Subhanahu wa taala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغابا لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وذنى بملائكته المسبحة بقدسه وذلذ بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم احفظ الحجاج والزوار والمسافرين والغزاة والمجاهدين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها وردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين في خير ولطف وعافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.